Selamat pagi ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita hari ini boleh bersama-sama lagi mempelajari kebenaran firman Tuhan mengenai kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang percaya bagian yang kedua. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai poin ini di dalam aspek already-nya. Kristus sudah bangkit dan kita orang percaya pun bersama dengan Kristus bangkit secara eksistensial. Dan pada hari ini kita akan melihat kebangkitan orang percaya bersama dengan Kristus di akhir zaman. Mari kita berdoa sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan Allah kami yang hidup, karena Engkau adalah Tuhan yang memelihara, memegang keberadaan kami, bukan saja ketika Engkau menciptakan kami, tetapi ketika kami hidup dan bereksistensi sepanjang ada di dalam dunia ini, melalui penyelamatan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa biarlah Roh Kristus menyertai kami sehingga setiap kebenaran tidak kami renungkan untuk kami lewatkan begitu saja, tetapi sungguh-sungguh menguasai hati dan pikiran kami. Engkau yang memberikan kepada kami pengharapan melalui iman kami kepada firman Allah yang kami renungkan hari lepas hari dan terutama di dalam PA Wanita ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di depan, hanya di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik ibu-ibu, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya bacakan bagi kita sekalian. Jadi bagaimana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati? Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, kita akan mempelajari tema kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang percaya di akhir zaman di bawah perikop-perikop yang akan kita bahas, terutama di dalam 1 Korintus ini. Nah, di dalam introduction saya ada memberikan kepada kita beberapa pertanyaan yang menjadi fokus daripada pembahasan kita. Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali dimunculkan ketika kita memikirkan mengenai kehidupan kita setelah kematian, terutama mengenai kebangkitan orang percaya. Yang pertama, apakah ada kebangkitan tubuh bagi orang percaya? Yang kedua, apa dasar kebangkitan tubuh orang percaya jika itu ada? Yang ketiga, kapan terjadinya kebangkitan tubuh orang percaya? Dan seperti apakah tubuh kebangkitan itu? Ini adalah beberapa pertanyaan yang saya kira ada di dalam hati setiap kita yang sungguh-sungguh menggumuli mengenai kehidupan kita setelah kematian. Nah, mari kita lihat pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab di dalam beberapa teks Alkitab, termasuk teks yang tadi kita bacakan. Yang pertama kita memperhatikan mengenai 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Di dalam ayat yang ke-12 di situ Paulus berbicara mengenai persoalan yang muncul di tengah-tengah jemaat Korintus. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati?
Nah, di dalam pemikiran daripada orang Yunani, saudara, filsafat Yunani yang berkembang pada zaman Paulus, di situ dikatakan bahwa jiwa itu tidak mati. Jiwa tidak dapat mati. Saudara memperhatikan di sini hal yang sangat indah sekali, di mana Tuhan itu memberikan firman Allah di tengah-tengah pemikiran dari filsafat Yunani. Dia mengatakan bahwa jiwa tidak dapat mati. Di dalam filsafat Yunani dikatakan bahwa sesudah kematian jiwa meninggalkan tubuh dan dilarutkan ke dalam yang ilahi untuk tetap bereksistensi. Jadi semacam ada percampuran antara jiwa manusia dengan ilahi, yang ilahi. Ya, ada pelarutan di dalamnya. Kalau pelarutan itu berarti kalau saudara dan saya melarutkan gula di dalam air, itu berarti ada percampuran zat kimia di dalamnya. Dan waktu orang-orang Yunani mengatakan bahwa jiwa tidak dapat mati, itu berarti ada semacam percampuran zat ilahi dengan jiwa kita, jiwa manusia setelah kematian. Untuk apa? Untuk mempertahankan eksistensi daripada manusia itu. Lalu di dalam Kisah Rasul 17 ayat 18 dan ayat yang ke-32, ketika Paulus berkhotbah, orang-orang dari pemikiran filsafat Yunani itu melawan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa ada kebangkitan tubuh. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-18 dan 32. Ayat yang ke-18 dan 32, di situ dikatakan, ini ketika Paulus melayani di Athena, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa, ini adalah arus berpikir dari filsafat Yunani, bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu ayat yang ke-32, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Jadi ada penolakan daripada garis filsafat Yunani yang terwakili di dalam golongan Epikuros maupun Stoa. Jadi di sini saudara dan saya melihat bahwa memang di dalam pemikiran Yunani mereka mempercayai jiwa itu tidak mati, tetapi di dalam konsep yang salah. Tidak ada pembedaan yang jelas antara roh Allah yang ilahi itu dengan kita, manusia, jiwa atau roh manusia, sehingga terjadi peleburan atau pelarutan yang tadi saya katakan. Di titik ini kita tidak terima. Nah, di dalam jemaat Korintus, saudara, di dalam jemaat Korintus ada juga yang mengikuti filsafat Yunani. Mereka percaya tentang kekekalan jiwa, tetapi mereka sama seperti orang-orang yang memikirkan pemikiran filsafat Yunani, mereka tidak percaya kepada kebangkitan tubuh. Tidak semua jemaat Korintus, tetapi beberapa di antaranya tidak percaya kepada kebangkitan tubuh. Nah, Paulus menjelaskan jika memang tidak ada kebangkitan tubuh, apa konsekuensi daripada pemikiran ini? Apa implikasinya kepada iman Kristen? Ada beberapa konsekuensi yang diberikan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-14, 13 sampai dengan ayat yang ke-19. Di situ dikatakan bahwa jika tidak ada kebangkitan tubuh, maka ada 3 konsekuensi yang terjadi. Pertama, saudara sedang menyangkali kebangkitan Yesus itu sendiri. Jika tidak ada kebangkitan tubuh, maka tidak ada kebangkitan tubuh bagi Yesus Kristus. Di dalam seluruh pemberitaan yang dikatakan oleh para penginjil, mulai dari Matius sampai dengan Yohanes, itu merupakan kebohongan semata, karena tidak ada kebangkitan tubuh Kristus, sehingga kita pun tidak bangkit. Itu adalah hal yang sekali lagi bertentangan dengan Alkitab tentunya. Dan jika Kristus itu tidak bangkit, apa yang terjadi, saudara? Jika Kristus itu tidak bangkit, apa yang terjadi? Efektivitas daripada kematian Kristus sebagai yang menggantikan umat pilihannya itu enggak terjadi. Efektivitas kematian Kristus yang bersifat substitusi atas dosa, penggantian akan dosa umat Allah, itu tidak akan pernah terjadi. Efektivitas itu terbukti melalui kebangkitan Yesus Kristus. Seluruh karya Kristus sampai dengan kematiannya di kayu salib hanya bisa efektif, hanya bisa berhasil jika Kristus bangkit dari antara orang mati. Maka sekali lagi jika kita menyangkali kebangkitan tubuh Kristus, saudara, ini sekali lagi kita kemudian membuang seluruh efektivitas daripada karya kematian Yesus Kristus yang substitusioner. Yang kedua, jika menyangkali kebangkitan tubuh Kristus, saudara, apa yang terjadi?
Tidak ada kebangkitan tubuh bagi orang percaya. Wah, ini sesuatu hal yang mengerikan jika tidak terjadi kebangkitan tubuh bagi orang percaya. Karena setiap manusia diciptakan Allah segambar dan serupa dengan dia di dalam dua elemen, tubuh dan jiwa. Bagaimana jika tidak ada kebangkitan tubuh? Yang kedua, konsekuensi yang kedua adalah pemberitaan Injil adalah dusta. Yang seperti saya katakan, seluruh pemberitaan Injil daripada para penginjil, 4 Injil yang tertulis di dalam seluruh kitab Perjanjian Baru itu tidak sesuai atau menjadi dusta. Saudara, ini adalah hal yang mengerikan karena kita menjadi pemberita daripada kebohongan. Ya. Paulus bilang, aku memberitakan dusta. Sesuatu yang sangat mengerikan karena tidak mungkin orang mau mati karena dusta. Kalau orang mau mati karena kebaikan itu ada. Tetapi tidak pernah ada manusia yang mau mati karena dusta. Yang ketiga, saudara, konsekuensi pandangan jika tidak ada kebangkitan tubuh bagi manusia yang percaya kepadanya, maka dikatakan oleh Paulus di dalam ayat 17a dan ayat 19, sia-sialah kepercayaan orang Kristen. Orang Kristen menjadi orang yang paling malang di muka bumi ini. Kenapa, saudara? Karena saudara dan saya sesungguhnya mempercayai dusta. Saudara dikatakan dalam ayat 17b, tetap di dalam dosa. Tetap di dalam dosa. Sama seperti pemimpin agama yang lain itu mati dan tidak bangkit, maka seluruh para pengikutnya tetap ada di dalam dosa. Demikian juga kita, jika kita tidak mempercayai kebangkitan orang mati dan dengan demikian kita menyangkali kebangkitan Kristus, artinya kita tetap berada di dalam dosa. Karena ternyata Kristus sama dengan para pemimpin lainnya, dia tidak bangkit, maka kita yang mempercayainya, kita yang mengikutinya, kita tetap ada di dalam dosa. Dosa menguasai kita dan akhirnya kita binasa. Tidak ada hidup yang kekal. Maka bagi orang Kristen, jika tidak percaya adanya kebangkitan tubuh, maka dia tidak punya pengharapan sama sekali. Sama seperti orang-orang lainnya tidak punya pengharapan. Ketika saudara berhadapan dengan keadaan yang kritis, pasien-pasien terminal yang mengalami sakit-sakit terminal, sakit kanker, atau ada orang yang mengalami sakit corona dan kemudian meninggal dunia dengan coronanya, atau hal-hal yang lain. Semua pasien yang mengalami sakit terminal, saudara, orang-orang percaya yang mengalami sakit terminal, juga orang-orang yang tidak percaya yang mengalami sakit terminal, apa yang membuat pembedaan di antara mereka? Yang membuat pembedaan di antara mereka adalah pengharapan di dalam Kristus. Jika Kristus bangkit, maka kita ada pengharapan. Tetapi jika Kristus tidak bangkit, maka kita tidak ada pengharapan. Jadi kita mati sama dengan unbelievers mati. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Maka Paulus mengatakan bahwa apa yang merupakan pemikiran bahwa tidak ada kebangkitan tubuh, itu adalah sesuatu yang berasal dari iblis, berasal dari bukan pengajaran Kristen. Nah, lalu bagaimana Kristen atau Alkitab yang menjadi dasar iman Kristen menjawab pertanyaan-pertanyaan demikian atau keberatan-keberatan mengenai kebangkitan tubuh, dan kemudian menjawab beberapa pertanyaan yang tadi saya ungkapkan di dalam introduction. Kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai ayat yang ke-23, lalu ayat 45, 47 sampai 49. Ayat 45 seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir, yaitu Adam kedua Yesus Kristus, menjadi roh yang menghidupkan. Lalu di dalam ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-49, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang mendukung pemikiran daripada Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Apa artinya yang sulung di sini? Penterjemahan daripada Septuaginta, saudara, itu adalah Alkitab yang menerjemahkan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Kata sulung itu dalam bahasa Inggrisnya firstborn, adalah Yunaninya itu aparke, saudara. Itu adalah kata yang mengacu kepada konsep Perjanjian Lama. Konsep Perjanjian Lama. Di dalam Imamat 23 ayat 9 sampai ayat yang 14. Tentang apa itu? Tentang hari raya hulu hasil. Hari raya hulu hasil. Kata ini sekali lagi berasal penterjemahannya dari istilah hulu hasil.
Di dalam Imamat 23 ayat 9 sampai 14. Ada hari raya hulu hasil, dan hulu hasil itu disebutkan sebagai first fruits ya. Hulu hasil itu mencakup seluruh hasil panen, gandum, anggur, atau ternak yang pertama dilahirkan. Itu semua adalah milik daripada Tuhan Allah, dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Pertama kali ternak itu lahir, atau anak manusia itu lahir, atau gandum dan anggur itu dipanen, itu adalah milik daripada Tuhan Allah. Hulu hasil di dalam konsep perjanjian lama itu bersifat representatif, perwakilan, dan tanda awal dari seluruh hasil panen ya, ternak dan semua hasil kerja daripada Israel yang akan datang. Jadi hulu hasil itu bersifat representatif, wakil daripada seluruh hasil panen yang akan datang. Dan juga tanda awal bahwa ada hasil panen yang akan mengikuti, yang jauh lebih berlimpah lagi. Jadi hulu hasil itu hanyalah sesuatu yang bersifat representatif dan bersifat tanda awal saja dari seluruh hasil panen dan ternak yang akan Allah karuniakan bagi umat Allah. Yang ketiga, konsep hulu hasil itu berbicara mengenai satu ide atau gagasan mengenai koneksi, hubungan, relasi yang organis dan kesatuan yang tak terpisahkan antara hasil awal dengan seluruh hasil yang akan datang. Jadi buah sulung atau hulu hasil itu tanda awal yang memiliki koneksi organis, koneksi yang hidup, dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan seluruh hasil panen yang akan datang kemudian. Begitu. Hulu hasil juga adalah jaminan akan hasil panen yang berlimpah yang akan datang. Jadi hulu hasil adalah pertanda daripada Tuhan bahwa Allah akan memberkati Israel dengan berlimpah-limpah di waktu yang akan datang. Tandanya apa? Jaminannya apa? Hulu hasil, buah sulung. Dan yang terakhir, hulu hasil adalah di dalam perjanjian lama merupakan ekspresi dari pengakuan dan ucapan syukur bahwa semua hasil panen, ternak, dan segala apa yang menjadi milik daripada Israel adalah pemberian dari Allah semata. Ini adalah suatu konsep perjanjian lama yang membawa umat Allah memfokuskan seluruh hidup mereka dan tidak menggantungkan diri mereka kepada diri sendiri, kepada kekuatan sendiri atau kepada harta benda milik mereka, tetapi memfokuskan diri mereka kepada Allah dan bergantung hanya kepada Allah saja. Ini konsep di dalam perjanjian lama. Nah, di dalam konsep perjanjian baru, saudara, ada sesuatu yang merupakan keunikan di situ. Ayat 20 dan ayat yang ke-23 dari 1 Korintus 15 tadi menyebutkan bahwa kebangkitan Yesus adalah firstborn, adalah buah sulung. Yang sekali lagi di dalam terjemahan dari Septuaginta adalah terjemahan dari kata first fruits atau hulu hasil yang ada dalam Imamat tadi. Paulus mengenakan itu kepada Yesus Kristus, terutama di dalam peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Kenapa, saudara? Kenapa? Kita ingat di dalam Kolose, saudara, dikatakan bahwa seluruh ritual perjanjian lama adalah bayangan dari apa yang merupakan realita yang sudah digenapi di dalam pribadi dan karya Yesus Kristus. Maka termasuk hulu hasil itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Nah, bagaimana itu terjadi? Saudara, di dalam catatan Matius, Markus, dan Lukas yang saya terangkan di dalam teks kita atau slide kita, di situ dikatakan bahwa kebangkitan Yesus tepat terjadi pada hari raya hulu hasil. Yakni pada hari pertama setelah Sabat pada perayaan roti tidak beragi. Perayaan roti tidak beragi tanggal berapa, saudara, di dalam kitab Imamat? Tanggal 15 bulan Abib atau bulan Nisan. Itu adalah bulan pertama di dalam kalender Yahudi. Yakni tanggal 16 bulan Abib. 16 bulan Abib adalah hari perayaan hulu hasil. Sedangkan tanggal 15 bulan Abib adalah hari perayaan roti tidak beragi. Yesus bangkit di waktu di mana umat Israel merayakan hulu hasil. Mari kita mulai melihat catatan-catatan di dalam perjanjian lama yang ternyata semuanya digenapi oleh Yesus Kristus. Yesus makan malam, perjamuan malam terakhir. Itu pada malam Paskah. Hari Kamis tanggal 14 Abib atau 14 Nisan adalah hari perayaan Paskah. Lalu Yesus mati pada jam 3 petang. Yaitu di dalam tanggal 14 Abib juga
yaitu pada hari raya Paskah. Saudara, di dalam perhitungan waktu bagi orang Yahudi, ingat, kalau orang-orang yang hidup pada zaman sekarang, di dalam kalender Masehi kita punya hitungan waktu 24 jam, sama dengan orang Yahudi 24 jam. Tapi startnya mulai dari mana? Kalau kita mulai start dari 6 AM, 6 pagi menuju ke 6 pagi. Kalau Israel dari 6 PM menuju 6 PM. 6 sore ke 6 sore, itu 24 jam. Satu hari. Yesus ditangkap di malam Paskah. Hari Kamis malam. Yesus disalibkan dan mati, menghembuskan nafas terakhir. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga jam 3 petang. Tanggal berapa? 14 Abib atau Nisan. Karena belum 6 PM. Begitu masuk 6 PM, saudara, apa yang terjadi? Masuklah tanggal 15. Di mana disitulah orang percaya yang beragama Yahudi ataupun orang Yahudi yang tidak percaya. Mereka sama-sama merayakan hari raya roti tidak beragi. Yesus ada di mana itu? Di kuburan. Di kuburan. Lalu Yesus bangkit pada hari apa? Pada hari Minggu, yaitu hari pertama. Perhatikan, hulu hasil adalah hari pertama setelah Sabat. Hari Jumat, Yesus diturunkan oleh orang yang mengasihi Yesus, Yusuf Arimatea, lalu dimasukkan ke dalam kuburan Yusuf Arimatea di sana bersama dengan Nikodemus. Lalu kemudian hari Sabtu, orang-orang Yahudi semuanya mereka merayakan Sabat. Saudara perhatikan, mulai tanggal berapa itu? Hari Jumat tanggal 15 6 PM adalah hari raya roti tidak beragi, sampai dengan hari Sabtu, hari Sabat 6 PM adalah masih dalam kategori tanggal berapa? 15 Abib atau Nisan. Begitu hari Sabtu jam 6 PM, maka mulailah tanggal 16 Abib atau Nisan sampai dengan 6 PM pada hari Minggunya. Lalu pagi-pagi benar di dalam hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu, Yesus bangkit. Yesus bangkit di tanggal berapa? 16 Abib atau Nisan, yaitu hari raya hulu hasil. Pagi-pagi benar. Ya, pagi-pagi benar, belum pergantian hari di 6 PM hari Minggu. Pagi-pagi benar berarti waktu itu adalah masih terhitung di dalam 16, tanggal 16 bulan Abib atau Nisan. Yesus bangkit sebagai yang sulung, buah sulung, hulu hasil. Jadi saudara, hal ini begitu penting untuk mengingatkan bahwa seluruh ritual perjanjian lama, terutama mengenai hulu hasil, adalah mengacu kepada siapa? Kristus. Terutama kepada kebangkitan Kristus. Bukanlah suatu yang merupakan kebetulan jika Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa pada hari raya hulu hasil. Untuk apa? Untuk menjadi tanda pertama dan jaminan bagi kebangkitan orang-orang percaya di akhir zaman. Kebangkitan Yesus adalah tanda pertama. Seperti hulu hasil adalah tanda pertama dari seluruh panen yang akan datang. Kelimpahan panen yang akan datang. Demikian juga kebangkitan Yesus adalah tanda pertama dan jaminan kebangkitan orang percaya di akhir zaman. Ya, jadi ini adalah hal yang begitu amat penting, saudara. Kenapa Yesus punya kebangkitan disebut sebagai firstborn atau hulu hasil, buah sulung. Yang kedua, kebangkitan Yesus disebut sebagai firstborn atau buah sulung, saudara, karena Yesus punya kebangkitan itu bersifat representatif sekaligus aktual. Kalau minggu yang lalu kita melihat bahwa kebangkitan Yesus bersifat representatif dan kita mengalaminya secara eksistensial di dalam sejarah hidup kita masa kini. Nah, pada waktu ini ketika engkau dan saya mempelajari mengenai hulu hasil dan Yesus itu adalah hulu hasil itu, buah sulung itu, maka kebangkitan Yesus bukan saja bersifat representatif, tetapi juga merupakan hal yang bersifat aktual dari satu peristiwa kebangkitan. Saya ulangi, kebangkitan Yesus bersifat representatif sekaligus aktual. Artinya apa? Kebangkitan Yesus adalah permulaan, sulung daripada satu peristiwa kebangkitan, yaitu kebangkitan bersama dengan orang-orang percaya yang akan terjadi di akhir zaman. Di dalam konsep daripada perjanjian lama maupun perjanjian baru, saudara, tidak ada dua peristiwa kebangkitan. Hanya ada satu peristiwa kebangkitan,
yaitu kebangkitan Yesus secara aktual sebagai yang sulung yang pertama, dan kebangkitan orang percaya di akhir zaman, kebangkitan tubuh. Jadi itu seperti dua episode, tetapi merupakan satu peristiwa kebangkitan. Satu peristiwa kebangkitan punya dua episode. Episode pertama adalah kebangkitan Yesus, lalu episode kedua adalah kebangkitan orang percaya di akhir zaman. Itu maksudnya. Jadi Yesus punya kebangkitan representatif sifatnya, tetapi juga aktual. Aktual karena apa? Memang dia mendahuluinya, memang betul-betul dia masuk di dalam satu peristiwa kebangkitan, yaitu kebangkitan Yesus dan kebangkitan orang percaya. Begitu. Jadi bukan saja hanya bersifat representatif yang dialami secara eksistensial, tapi ini aktual. Nah, ayat yang ke-22 Saudara, di situ dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ada kata semua orang. Siapakah yang mengalami kebangkitan ini? Yang sama seperti Yesus alami, yaitu kebangkitan tubuh di dalam kemuliaan. Siapa yang mengalaminya? Di situ dikatakan semua orang dalam persekutuan dengan Adam mati. Terus semua orang dalam persekutuan dengan Kristus, Adam kedua dihidupkan. Apakah kata semua orang ini mengacu kepada semua manusia yang akan mengalami kebangkitan tubuh di dalam kemuliaan sama seperti kebangkitan Kristus yang penuh dengan kemuliaan? Jawabnya tidak. Karena ternyata kata semua di dalam konteks dalam persekutuan dengan Kristus bukan menuju kepada semua manusia di muka bumi, tetapi hanya kepada semua yang diwakili Yesus, yakni mereka yang dipilih Allah Bapa, ditebus oleh Yesus Kristus dan dilahirbarukan secara internal oleh Roh Kudus. Kita bisa baca itu di dalam teks-teks Alkitab yang saya sebutkan di dalam slide kita. Jelas sekali bahwa kata semua di sini yang dipersekutukan dengan Kristus bukan mengacu kepada semua umat manusia. Bahwa betul semua umat manusia dalam persekutuan dengan Adam mati. Adam mewakili semua umat manusia, tapi Yesus tidak mewakili semua umat manusia. Yesus hanya mewakili umat pilihan Allah. Nah, kebangkitan Kristus Saudara bukan saja bersifat representatif dan aktual terjadi dari satu peristiwa kebangkitan, tetapi kebangkitan Kristus juga memiliki koneksi yang organis dan kesatuan yang tak terpisahkan dengan seluruh panen yang akan datang, yakni kebangkitan orang percaya di akhir zaman. Sama seperti hulu hasil memiliki koneksi yang organis dan kesatuan yang tak terpisahkan dengan panen yang akan datang, begitu juga dengan kebangkitan Yesus. Jadi Yesus punya kebangkitan adalah secara aktual terjadi sebagai episode pertama, lalu umat Allah, orang-orang pilihan Allah akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan di akhir zaman sebagai episode yang kedua. Ya, jadi ini adalah satu peristiwa kebangkitan. Karena apa? Ada kesatuan yang begitu tidak terpisahkan dan yang hidup. Nah, di sini Kristus adalah Adam kedua, Saudara. Itu berarti dia menjadi determinative place. Determinative place, Saudara. Artinya tempat yang menentukan bagi relasi organis di dalam kebangkitan orang percaya. Ya, Saudara ingat Peter O'Brien bilang apa? Yesus sebagai ruang lingkup daripada keselamatan kita. Nah, dalam kebangkitan Yesus juga adalah determinative place, ya. Istilah yang khusus yang digunakan oleh Richard Gavin, Saudara, determinative place, untuk menunjukkan bahwa dia adalah tempat yang menentukan seseorang itu diselamatkan atau tidak, seseorang itu dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan atau tidak, ya. Jadi relasi organis itu terjadi di mana? Di dalam Kristus, determinative place itu sendiri. Hanya mereka yang telah berada di dalam Kristus yang disatukan dalam kebangkitannya dan akan mengalami kebangkitan yang dimuliakan di akhir zaman. Jadi ini adalah hal-hal yang saudara dan saya mengerti tentang kebangkitan Kristus yang memiliki korelasi yang tidak terpisahkan dengan kebangkitan orang percaya yang merupakan satu peristiwa kebangkitan. Jadi bukan dialami secara eksistensial saja di masa kini, tetapi dialami secara aktual di akhir zaman. Di akhir zaman. Dengan demikian kita sudah menjawab pertanyaan tentang kapankah orang percaya mengalami kebangkitan tubuh itu terjadi di dalam akhir zaman. Nah, sekarang apa dasar kebangkitan orang percaya? Saya mengacu kepada pemikiran daripada John Calvin. Calvin mengatakan begini, ada dua landasan atau dasar utama kebangkitan orang percaya. Pertama, kebangkitan Kristus sebagai prototipe kebangkitan orang mati. Yang tadi kita sudah banyak renungkan di dalam 1 Korintus tadi ayat yang ke-20, 22, 23 dan seterusnya. Jadi itu adalah prototipe, ya.
gambaran yang pertama, yang mula-mula merupakan yang sulung daripada kebangkitan orang mati. Khususnya orang percaya yang mati. Nah, tetapi ada penambahan yang saya mau saudara dan saya pelajari tentang tubuh kebangkitan Kristus yang dikatakan oleh John Calvin. Calvin mengatakan begini, tubuh kebangkitan Kristus adalah kontinuitas dari tubuh yang sekarang. Jadi bukan tubuh yang kemudian baru sama sekali yang tidak berhubungan dengan tubuh yang sekarang. Tetapi tubuh kebangkitan Kristus adalah tubuh yang berkesinambungan dari tubuh yang sekarang. Identitas tubuh kebangkitan Kristus adalah sama dengan identitas tubuh inkarnasinya sebelum dia mati. Kita lihat dalam Yohanes 2 ayat 19, ayat 21 sampai ayat yang ke-22, lalu Yohanes 20 ayat yang ke-27 menunjukkan bahwa tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh yang sama seperti sebelum dia mati. Ini disebut kesamaan dalam substansi tubuh. Itu disebutkan oleh Calvin. Calvin bilang ini kesamaan dalam substansi tubuh. Jadi substansi tubuh yang lama sama dengan substansi tubuh yang baru. Nah, tetapi ada diskontinuitas. Ada ketidaksinambungan antara tubuh sekarang, tubuh Yesus Kristus dengan tubuh kebangkitannya. Terletak pada apa? Pada kualitas. Saudara ingat substansianya itu sama, tetapi kualitasnya itu berbeda. Itu istilah yang dipakai oleh John Calvin. Tubuh kebangkitan Kristus tidak dapat mati lagi. Alkitab bicara begitu clear. Ya. Kristus bangkit dan dia tidak pernah mati lagi. Immortal dan bersifat rohani. Tubuh kebangkitan Kristus memiliki kemuliaan yang melampaui tubuh mortalnya. Tubuh mortal itu artinya tubuh yang bisa mati ya sebelum dia bangkit. Tidak takluk kepada berbagai kelemahan, penderitaan, kematian, tidak memerlukan makanan, tidur, dan juga tidak ada lagi darah dan daging. Saudara ingat waktu peristiwa di mana Yesus muncul di tengah-tengah daripada para muridnya dan para muridnya memikirkan bahwa dia hantu. Yesus mengatakan bahwa hantu itu tidak memiliki darah dan daging. Maka Yesus di dalam tubuh kebangkitannya tidak memiliki darah dan daging. Dia tidak mengalami penderitaan, kelemahan, kematian, dan dia tidak perlu makanan maupun tidak perlu tidur, istirahat tidak perlu lagi. Semuanya itu dibuang, dibersihkan pada waktu dia bangkit dari antara orang mati. Jadi ini merupakan discontinue, ini yang tidak berlanjut daripada tubuh yang lama kepada tubuh yang baru. Ini adalah dasar yang kemudian nanti tubuh kebangkitan orang percaya mengikuti tubuh kebangkitan daripada Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus dari kematian menunjukkan bahwa Kristus bahkan di dalam natur kemanusiaannya tidak berada di bawah kuasa kematian walaupun Kristus memang sungguh-sungguh mati. Saudara, ini kalimat yang begitu penting. Semua umat manusia dalam persekutuan dengan Adam berada di bawah kuasa kematian. Tapi Yesus bahkan natur kemanusiaannya tidak berada di bawah kuasa kematian. Ini sesuatu yang unik, saudara. Kalau kita punya kematian adalah berada di bawah kuasa kematian karena itu kita pasif. Kita menyerah saja dengan kematian, tapi Yesus tidak demikian. Dia aktif terhadap kematian, dia bangkit dari antara orang mati, saudara. Kenapa? Karena Yohanes berkata, dia memiliki hidup dari dirinya sendiri, dia adalah anak Allah yang bernatur ilahi. Ya, itu sebabnya dalam kemanusiaan Yesus pun, John Calvin berkata, natur kemanusiaan Yesus tidak berada di bawah kuasa kematian. Jadi keadaan terpisah antara tubuh dan jiwa daripada Yesus Kristus adalah keadaan yang under atau di bawah otoritas daripada Yesus. Karena Yesus serahkan jiwa dia. Sebab tubuh dan jiwa Kristus, natur kemanusiaannya diserahkan kepada Allah Bapa dan berada dalam pemeliharaan Allah Bapa. Sedemikian sehingga sekali lagi tidak ditaklukkan di bawah kuasa maut. Jadi saudara mempelajari teks-teks yang saya sampaikan di slide saudara, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat unik yang memungkinkan kebangkitan daripada kita di dalam kemuliaan, kebangkitan tubuh kita di dalam kemuliaan karena natur kemanusiaan Yesus tidak ditaklukkan dan tidak dikuasai oleh kematian. Nah, yang kedua, dasar daripada kebangkitan kita selain daripada Kristus dan seluruh karyanya yang tadi saya sudah bahas, sekarang adalah berbicara mengenai kemahakuasaan Allah. Allah itu maha kuasa. Dan dia menyatakan kemahakuasaannya di dalam penciptaan pertama dan penciptaan yang kedua. Penciptaan pertama adalah ex nihilo. Dengan kuasa firman Allah memberikan kehidupan natural kepada manusia. Manusia menjadi makhluk yang hidup. Sehingga secara natural
Roh Kudus hadir, berkarya, dan Tritunggal hadir di dalam hidup manusia tersebut sebagai gambar rupa Allah sebelum kejatuhan. Penciptaan yang kedua, dengan kuasa firman yang sama Allah membangkitkan umatnya yang mati kepada hidup yang kekal. Yang minggu lalu kita pelajari, mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus di dalam aspek eksistensial. Itu adalah penciptaan kedua daripada Allah. Ya. Penciptaan kedua yang Allah lakukan dengan kuasa firman. Karena itulah maka kita yang adalah umat pilihan Allah yang ditebus oleh Yesus Kristus dimungkinkan untuk mengalami kebangkitan tubuh di dalam kemuliaan pada waktu akhir zaman tiba. Manifestasi kemahakuasaan Allah itu nyata di dalam kuasa penyelamatan Yesus Kristus baik sekarang maupun pada akhir zaman. Di mana melalui kuasa Injil, suara firman Kristus sendiri, ia memberikan kebangkitan spiritual bagi umatnya, yang minggu lalu kita pelajari, yang berakar pada kebangkitan dirinya sendiri dan mencapai tujuan akhirnya di dalam kebangkitan tubuh dari umat pilihannya pada akhir zaman. Saudara baca di dalam Yohanes 5 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Jadi Kristus mulai kuasa Injilnya, firman Kristus itu sendiri, suara Kristus itu sendiri yang membangkitkan kita secara spiritual dan membangkitkan kita secara tubuh di dalam kemuliaan pada akhir zaman berdasarkan pada kebangkitan tubuh Kristus yang penuh kemuliaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu di dalam kebangkitan Lazarus, waktu Yesus mengadakan kebangkitan atas Lazarus yang sudah mati, Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Seorang teolog mengatakan begini, bersyukur Yesus itu sebut nama Lazarus. Kalau Yesus tidak sebut nama Lazarus, hanya suruh keluar saja, maka semua roh yang ada di muka bumi ini, semua jiwa manusia yang ada di muka bumi ini bangkit bersatu kembali dengan tubuhnya. Karena Alkitab mengatakan bahwa suara Kristus ketika disuarakan, ketika dia berbicara, maka apa yang terjadi saudara? Semua jiwa yang tadinya terpisah dengan tubuhnya itu disatukan kembali di dalam tubuhnya. Hal ini sekali lagi hanya bisa dikerjakan oleh apa? Kuasa Allah, kuasa Kristus sebagai pribadi kedua Allah Tritunggal. Jadi kesimpulan kita, kebangkitan tubuh dimungkinkan oleh kemahakuasaan Allah yang dinyatakan di dalam kuasa firman-Nya dan pribadi serta karya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umatnya. Ini adalah hal-hal yang saudara dan saya temukan apa dasar kita bangkit dari antara orang mati di dalam tubuh kemuliaan. Jadi dia sendiri, Allah sendiri yang menyediakan dasar itu. Keempat, bagaimana cara kebangkitan tubuh? Kebangkitan tubuh orang percaya di dalam kemuliaan. Bagaimana caranya? Atau seperti apakah tubuh kebangkitan daripada orang percaya nantinya di akhir zaman? 1 Korintus 15 ayat yang ke-51. Di situ dikatakan, sesudah aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Rahasia. Paulus mengatakan bahwa kebangkitan orang mati adalah suatu misteri, rahasia. Sesuatu yang sekali lagi sukar untuk dimengerti secara logika, tetapi sekalipun demikian Alkitab memberikan petunjuk-petunjuk untuk bisa menjelaskannya. Walaupun tidak tuntas, karena misteri. Kalimat ini saudara merupakan suatu peringatan agar orang Kristen tidak berspekulasi tentang kebangkitan orang mati di akhir zaman melampaui dari apa yang dinyatakan Allah di dalam Alkitab. Jika kebangkitan orang mati di akhir zaman adalah suatu misteri, maka ini adalah suatu hal yang merupakan pagar pembatas supaya saudara tidak berspekulasi yang aneh-aneh. Seperti pertanyaan daripada para pemimpin agama Yahudi yang mengatakan, nanti kalau akhir zaman tiba, apakah ada kawin dan mengawinkan? Jawabnya tidak, bukan? Yesus berkata bahwa tidak ada kawin dan mengawinkan di surga sana. Jadi kadang-kadang kita berspekulasi, saudara. Memikirkan hal-hal yang melampaui daripada Alkitab. Kalimat ini 1 Korintus 15 ayat 51 menjadi pagar utama untuk saudara tidak berspekulasi yang aneh selain memikirkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Pemahaman akan kebangkitan orang mati di akhir zaman sekali lagi dibatasi oleh Alkitab. Ini pernyataan daripada John Calvin dan saya setuju karena Alkitab menunjukkan bahwa kebangkitan orang mati suatu misteri. Totalitas kejatuhan manusia dalam dosa meliputi tubuh dan jiwa. Demikian juga janji anugerah Allah tentang kebangkitan meliputi tubuh dan jiwa manusia.
tubuh dan jiwa manusia mengalami kebangkitan. Jiwa manusia bangkitnya kapan saudara? Oleh pekerjaan Roh Kudus sekarang di dunia ini. Itu minggu yang lalu ya kita sudah renungkan di dalam kebangkitan bersama Kristus secara eksistensial dalam sejarah. Tetapi tubuh manusia yang telah ditebus oleh Yesus Kristus dibangkitkan bukan sekarang tetapi di akhir zaman nanti. Identitas tubuh kebangkitan. Mari kita mulai lihat, ternyata identitas tubuh kebangkitan kita adalah merupakan kemiripan atau mengimitasi kepada tubuh kebangkitan daripada Yesus Kristus. Tubuh kebangkitan adalah kontinuitas dari tubuh yang sekarang. Sama seperti tubuh Yesus adalah berkelanjutan daripada tubuh yang sekarang. Yang substansia, yang secara substansia memiliki identitas yang sama. Identitas yang sama. Kalau saudara adalah bernama Grace, ya nanti bangkit juga Grace. Bukan bangkit ganti orang. Gak begitu saudara. Jadi identitasnya itu sama. Begitu. Implikasinya jika tubuh kebangkitan itu berbeda dengan tubuh sekarang, apa yang terjadi? Tidak paralel dengan tubuh Kristus. Sang kepala gereja yang merupakan kelanjutan dari tubuh sebelum dia mati. Jadi kalau kita punya tubuh kebangkitan adalah berbeda dengan tubuh yang sekarang, berarti kita nggak paralel, ya kita nggak mirip dengan Kristus, tubuh Kristus yang bangkit dan yang merupakan kontinuitas daripada tubuhnya sebelum mati. Lalu yang kedua, implikasi jika saudara katakan bahwa tubuh kebangkitan kita berbeda dengan tubuh yang sekarang adalah tidak akan pernah terjadi kesatuan antara umat Allah gereja sebagai tubuh Kristus dengan Kristus sang kepala gereja. Saudara bisa bayangkan Abraham bangkit terus tiba-tiba jadi yang lain saudara ya. Itu gimana ceritanya, ya kan? Jadi kesatuan itu tidak bisa berlangsung, saudara, antara kepala dan tubuh. Kepala bangkit dengan cara yang unik, begitu juga orang yang percaya yang merupakan tubuh Kristus akan mengikuti cara yang unik itu juga. Jadi tidak boleh ada pembedaan di titik ini. Maka sia-sialah seluruh karya penebusan Kristus, kemenangannya atas dosa, maut, dan iblis pun tidak berarti. Kenapa? Karena tubuh yang sekarang ini dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari maut, dibebaskan dari iblis. Kalau yang bangkit adalah tubuh yang berbeda, lah di mana efektivitas daripada kemenangan Kristus atas dosa, maut, dan iblis? Maka tubuh yang bangkit harus identitasnya sama dengan tubuh yang sekarang. Nah, diskontinuitas tubuh sekarang dan tubuh kebangkitan itu di dalam kualitasnya, Tubuh kebangkitan bersifat rohani dan sempurna, ya. Sama seperti tubuh kebangkitan daripada Kristus bersifat rohani dan sempurna karena dibangkitkan oleh kuasa Roh Kristus. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-45 yang tadi saya bacakan, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tubuh kebangkitan memperoleh kemuliaan yang berasal dari kemuliaan kebangkitan Kristus yang melampaui kemuliaan tubuh alamiah. Itu tadi kita baca di dalam ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-49. Tubuh kebangkitan tidak ditaklukkan oleh kelemahan, dosa, dan kematian. Kita lihat dalam Lukas 20 ayat 36. Juga di dalam Wahyu ada tertera mengenai hal ini. Tubuh kebangkitan tidak memerlukan makanan, minuman, tidur karena bersifat rohani. Jadi berarti saudara dan saya di sorga yang kekal, saudara tidak akan menemukan orang pemalas yang butuh tidur. Ya, nggak perlu saudara. Tidur adalah sesuatu karunia Tuhan sebagai wujud istirahat kita pada hari ini, betul. Tetapi juga tidur itu seringkali dimanfaatkan sebagai pekerjaan orang pemalas. Tetapi di dalam akhir zaman nanti saudara, kita tidak lagi membutuhkan tidur. Kenapa? Karena tubuh kita sudah bersifat rohani. Tubuh kita sudah bersifat rohani. Sabat kita itu sudah dipenuhi. Sabat kita sudah dipenuhi di mana kita berjumpa dengan Allah, tempat peristirahatan kita yang sejati. Sehingga kita tidak perlu lagi sabat. Tidak perlu lagi istirahat. Kenapa? Karena kita sudah menikmati istirahat, kepenuhan istirahat itu di dalam perjumpaan kita dengan Allah, Sang Sabaton itu. Darah dan daging yang berasal dari tubuh alamiah dan mortal tidak ada lagi pada tubuh kebangkitan. Kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-50 daripada 1 Korintus 15. Tidak ada lagi perkawinan, ya, tetapi tidak meniadakan perbedaan jenis kelamin. Ini penting. Tidak ada lagi kawin mengawin, tetapi jenis kelamin tetap ada. Karena identitas diri kita hari ini sama dengan identitas diri kita setelah kebangkitan tubuh. Jangan-jangan saya hari ini perempuan tiba-tiba di kebangkitan tubuh transgender. Kan nggak bisa begitu, ya kan nggak bisa. Jadi saudara perempuan ya di sana perempuan, saudara laki-laki ya laki-laki, nggak ada transgender.
Begitu ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang unik saudara. Tuhan bekerja luar biasa sehingga sampai urusan jenis kelamin pun dia pelihara. Apa yang dia cipta dia pelihara, dia tebus. Dan dia memastikan apa yang diciptakannya itu akan disempurnakan nanti di akhir zaman. Jadi dosa tidak berkuasa atas ciptaannya melampaui dari yang Allah tetapkan. Yang keempat saudara, poin D, 4D saudara. Di situ dikatakan bahwa transformasi dalam kebangkitan. Apa yang terjadi dengan orang yang masih hidup pada saat Kristus datang kedua. Kalau kita yang sudah mati, kita bisa clear nanti pada akhir zaman nanti Yesus datang dan kita, tubuh kebangkitan kita akan dibangkitkan untuk disatukan bersama dengan roh kita secara sekejap mata. Nah, problemnya adalah bagaimana waktu Kristus datang dan kita masih hidup. Bagaimana tubuh kebangkitan kita? John Calvin menjawab, orang percaya yang masih hidup harus diubah atau ditransformasi kepada tubuh rohani supaya dapat memasuki hidup kekal. Karena di dalam 1 Korintus mengatakan bahwa sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Berarti tidak boleh masuk ke dalam hidup kekal tanpa ada rupa yang surgawi. Jadi itu berarti kita yang hidup ketika Kristus datang kedua kali di akhir zaman, kita harus dirubah, kita harus ditransformasi. Tubuh kita menjadi tubuh yang mulia, tubuh yang rohani. Ya. Mereka yang tidak mengalami kematian seperti kematian umumnya, kematian adalah cara umum untuk mengubah hidup orang percaya, bukan kebangkitan. Mereka ini saudara, akan mengalami semacam kematian yang terjadi saat tubuh alamiah diubah atau ditransformasi. Jadi mereka mengalami perubahan atau transformasi tidak seperti kematian umumnya. Jiwa terpisah dari tubuh, hari ini yang kita mengerti. Tetapi mereka yang hidup ketika Yesus datang kembali di akhir zaman, mereka mengalami tanda petik semacam kematian yang disebutkan oleh John Calvin sebagai transformasi yang berarti menanggalkan atau melepaskan kemanusiaan yang lama beserta naturnya, dan pada saat itulah kematian itu terjadi atas orang percaya yang masih hidup sampai dengan kedatangan Kristus yang kedua tiba. Saudara, ini sesuatu yang sangat unik ya, sangat unik. Transformasi yang berbeda daripada kematian. Saudara ingat, di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, konsep Alkitab tentang kematian orang percaya adalah transformasi. Kematian itu bukan sesuatu yang mencelakakan bagi orang percaya, tetapi kematian adalah transformasi. Perubahan daripada rupa alamiah ini masuk ke dalam rupa surgawi. Perubahan daripada tubuh yang lama ini yang dikuasai oleh dosa dan akibat-akibat dosa menjadi tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Nah, mereka yang hidup waktu Yesus datang kedua kali, mereka mengalami transformasi yang berbeda, Orang yang percaya, yang masih hidup akan diubah, ditransformasi setelah orang-orang percaya yang mati dibangkitkan. Ya, saudara lihat di situ ayat yang ke-52, di situ dikatakan dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Kita semua akan diubah. Ya. Ini adalah ditransformasi atau diubahkan sekejap mata. Proses transformasi atau perubahan sekejap mata terjadi dengan segera dan secara tiba-tiba, di mana tubuh yang mortal ini diubah menjadi tubuh yang rohani dan kekal atau immortal. Saudara, itu berarti, sekali lagi saya ulangi, orang yang hidup ketika Yesus datang kedua kali, mereka adalah orang percaya. Pada waktu itu mereka harus diubah ke dalam tubuh rohani. Dengan cara apa? Dengan cara yang disebut sebagai sekejap mata. Transformasi yang terjadi secara segera, secara tiba-tiba. Di mana orang-orang yang percaya yang masih hidup waktu itu menanggalkan tubuhnya yang mortal dan diubahkan menjadi tubuh yang rohani atau kekal. Ya. Transformasi ini terjadi pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Bunyi nafiri memiliki arti metafora. Ya. Itu bukan nafiri beneran saudara yang dibunyiin ya. Bukan, tapi itu punya arti metafora. Suara Kristus, bunyi nafiri berbicara mengenai apa? Suara Kristus, suara yang dikumandangkan,
Suara Kristus sendiri yang dapat didengar oleh semua manusia. Ia memanggil dan memerintahkan semua orang mati di seluruh dunia untuk bangkit. Ya, kita lihat Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 24 sampai 29. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Perhatikan, semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi semua manusia bangkit karena apa? Karena suara Kristus. Jadi saudara, perubahan, transformasi sekejap mata yang dikatakan di dalam teks tadi 1 Korintus 15 ayat 52 terhadap orang-orang percaya yang masih hidup ketika Yesus datang kedua kali adalah sesuatu yang terjadi, diubahkan otomatis, segera, secara tiba-tiba. Penanggalan tubuh lama menjadi tubuh yang baru, tubuh yang alamiah menjadi tubuh yang surgawi. Itu diakibatkan oleh apa? Suara Yesus, bunyi nafiri, suara Yesus yang terjadi secara simultan, langsung didengarkan oleh semua manusia. Saudara, ini suatu hal yang sangat unik ya saudara. Saudara mau mengalami mana? Kematian sekarang, tubuh dan jiwa terpisah, tapi ngeri dengan cara matinya. Atau saudara nanti pada waktu Yesus datang kedua kali dan saudara masih hidup, lalu Tuhan ubahkan saudara sekejap mata. Yang jelas dua-duanya ini adalah dalam kemuliaan. Karena Alkitab berkata bahwa berbahagialah kematian daripada orang yang percaya. Ya. Jadi entahkah saudara hidup waktu Yesus datang kedua kali atau saudara sudah mati waktu Yesus datang kedua kali, dua-duanya adalah mulia di hadapan Tuhan. Nah, di dalam Yohanes tadi yang kita baca saudara, di situ disebutkan mengenai adanya kebangkitan universal. Kebangkitan tubuh secara universal. Semua orang yang mati yang ada dalam kubur ketika Yesus bersuara, maka mereka yang ada dalam kubur, mereka itu semua bangkit. Entahkah mereka yang berbuat baik, yaitu mereka yang telah percaya kepada Yesus Kristus dan telah ditebus, dilahirbarukan oleh Roh Kudus, dan mereka yang tidak percaya atau yang disebut sebagai mereka yang berbuat jahat, mereka semua akan mengalami kebangkitan. Semua mengalami kebangkitan. Kebangkitan tubuh berlaku untuk orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Kebangkitan orang fasik bukanlah benefit dari karya perantaraan penebusan Kristus. Jadi mereka bangkit bukan karena benefit atau manfaat daripada karya penebusan Kristus, tidak. Kebangkitan orang fasik adalah suatu kebangkitan untuk dihakimi, untuk menyatakan kuasa, keadilan dan hak-hak istimewa Kristus sebagai hakim atas segala sesuatu. Jadi mereka tidak menikmati apa yang dinikmati oleh umat Allah. Kebangkitan orang fasik terjadi karena kuasa Kristus yang mampu membawa musuh-musuh Allah dan kerajaan Allah untuk dihukum. Untuk dihukum, saudara. Jadi ini menggambarkan tentang kesempurnaan, komplitnya, lengkapnya seluruh karya Kristus yang menaklukkan musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya. Entah itu iblis beserta dengan seluruh pengikutnya, kerajaan kegelapan dan termasuk orang fasik. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Hari ini gereja ditindas, hari ini gereja dianiaya. Gereja mengalami pergumulan yang begitu besar sampai dengan gereja mengalami kematian fisik karena iman dia. Tetapi suatu saat nanti, Yesus sebagai hakim, dia akan menyatakan kemuliaannya dengan cara apa? Menghukum mereka yang menindas gereja Tuhan, mereka yang menganiaya umat Tuhan, mereka yang kemudian melakukan hal-hal yang tidak bersesuaian dengan Alkitab. Jadi kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang penuh kemuliaan, yang penuh kemenangan karena dia menaklukkan secara penuh seluruh musuh-musuhnya di bawah kakinya. Nah, tubuh kebangkitan orang fasik, saudara, itu melalui kematian umumnya, tubuh orang fasik akan diubah menjadi tubuh yang bersifat kekal, tetapi tidak mengenakan tubuh kemuliaan. Jadi kita punya tubuh, orang percaya punya tubuh diubahkan menjadi rohani dan kekal. Orang-orang yang
tidak percaya pun akan diubahkan tubuhnya menjadi tubuh yang kekal. Kenapa saudara? Karena mereka akan memasuki penghakiman yang kekal. Jadi tubuh mereka yang sekarang itu diubahkan menjadi tubuh yang kekal, tetapi bukan di dalam kemuliaan. Keadaan tubuh orang fasik telanjang di hadapan Allah dengan penuh rasa malu. Ini kalimat daripada John Calvin untuk menggambarkan ketelanjangan pada waktu kejatuhan manusia di dalam dosa. Pertama kali mereka bersembunyi dari Allah karena telanjang. Telanjang adalah gambaran daripada dosa ketidakkudusan yang ada pada diri manusia. Nah, jadi pada waktu itu Alkitab berkata bahwa orang-orang yang mati di luar Kristus, mereka akan mengalami rasa malu yang tak habis-habisnya. Rasa hina, rasa penderitaan ya, yang tidak habis-habisnya. Kalau sekarang saudara bisa mengalami penderitaan, kesukaran, dan saudara bisa menemukan kesembuhan melalui para dokter, melalui obat-obatan. Tetapi pada waktu penghakiman kekal tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Itu sebabnya orang kaya yang bodoh berbicara kepada Bapak Abraham, suruh Lazarus kasih saya 1 tetes air saja. Abraham bilang, oh tidak, itu tidak bisa. Ya. Saudara, 1 tetes air saja tidak didapatkan di dalam penghakiman kekal, yaitu neraka. Apalagi saudara minta kelepasan daripada penderitaan, kesesakan ya, akibat dosa saudara yang merupakan murka Allah yang diturunkan secara kekal atas saudara di neraka. Enggak bisa saudara. Semuanya saudara tanggung secara jiwa dan tubuh. Secara jiwa dan tubuh saudara alami itu. Orang fasik yang masih hidup ketika Yesus datang kedua pun akan mengalami transformasi sekejap mata menjadi tubuh yang bersifat kekal tetapi tidak mengenakan tubuh kemuliaan dalam keadaan telanjang dan penuh rasa malu. Saudara, ini sesuatu yang sangat mengerikan. Tubuh kebangkitan orang fasik akan segera mengalami penghukuman Allah yang dinyatakan secara terbuka dengan memasukkan mereka ke dalam kematian kekal yang dahsyat. Jadi hari ini kita sudah mengalami kematian kekal bagi mereka yang tidak percaya. Dan orang yang percaya juga telah mengalami keselamatan kekal hari ini. Dan ketika mereka mati, jiwa mereka yang percaya mengalami kehidupan kekal, yang tidak percaya mengalami kematian kekal, itu jiwa. Tetapi tubuh orang percaya yang mengalami keselamatan kekal secara penuh bersama dengan jiwanya di akhir zaman nanti. Lalu kemudian orang yang tidak percaya akan mengalami kepenuhan daripada penghakiman Allah, bukan saja di dalam jiwanya, tetapi dalam kesatuannya dengan tubuh di akhir zaman. Jadi saudara, ini sesuatu hal yang mengingatkan saudara untuk bagaimana menghidupi hari-hari hidup kita di dalam iman yang sejati. Saudara yang jatuh dalam dosa, saudara harus segera bertobat dan cari Kristus sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Allah tidak pernah main-main dengan dosa saudara. Hari ini saudara dihakimi, tetapi nanti pada akhir zaman itu sesuatu penghakiman yang tidak bisa lagi saudara lari daripadanya. Saudara tidak bisa selamatkan diri dan saudara tidak bisa meninggalkan akan penderitaan itu. Saudara hidup di dalam penderitaan itu untuk selama-lamanya. Jadi hal ini saudara sekali lagi membuat engkau dan saya begitu takut dan gentar di dalam hidup kita. Tetapi juga membawa engkau dan saya cari Kristus. Kenapa? Karena hanya di dalam Kristus ada pengharapan akan kebangkitan tubuh di dalam kemuliaan. Bukan di dalam kehinaan, rasa malu dan ketelanjangan karena dosa-dosa kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi engkau dan saya untuk boleh memaknai sekali lagi kebangkitan Kristus secara eksistensial di dalam hidup kita hari ini, di dalam iman dan kepercayaan kita, tetapi juga di akhir zaman nanti di mana kita akan mengalami kebangkitan tubuh dalam kemuliaan sebagaimana Yesus telah bangkit dari antara orang mati di dalam kemuliaan. Baik, ini adalah hal yang kita bisa pelajari bersama-sama di dalam firman Tuhan hari ini, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan menaikkan syukur untuk anugerah Allah yang hidup, karena Engkau adalah Tuhan kami yang memberikan hidup kekal bagi setiap umat-Mu melalui kebangkitan Kristus. Kami berdoa biarlah hari ini kami boleh disadarkan kembali akan pentingnya kebangkitan Kristus di dalam iman kami. Kami berdoa agar setiap kami yang meremehkan kebangkitan Kristus, biarlah Tuhan sadarkan dan Tuhan pertobatkan. Dan bagi mereka yang mungkin masih jauh daripada iman kepada Yesus Kristus, biarlah di dalam anugerah Tuhan Engkau mengumandangkan Injil kepada mereka dan membawa mereka pulang kepada Bapa di surga. Kami berdoa biarlah Roh Kristus boleh menolong kami, sehingga kebangkitan Kristus sekali lagi boleh kami agungkan di dalam hidup kami, tetapi juga kami boleh implementasikan di dalam iman dan pertobatan kami sehari lepas sehari.
Dan biarlah melalui kebangkitan Kristus juga setiap kami yang percaya kepada Kristus diteguhkan iman kami untuk memiliki pengharapan akan kebangkitan tubuh di akhir zaman nanti. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami penderitaan, bagi mereka yang mengalami sakit terminal, mereka yang adalah umat pilihan Allah yang adalah percaya kepada Kristus. Kiranya melalui firman ini Engkau hiburkan jiwa mereka, sehingga mereka menghadapi kematian bukan dalam ketakutan, tetapi mereka melihat kematian sebagai titik transformasi hidup mereka, menanggalkan hidup yang lama ini dan memasuki hidup yang baru di dalam Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sekali lagi mengucap syukur kepadamu Tuhan, di dalam nama